Dalam laga comeback yang menjadi sorotan, Jermall Charlo telah berhasil membungkam kritik publik tinju dengan meraih kemenangan TKO pada ronde ke-6 atas lawannya yang tidak diunggulkan, Thomas Lamana. Meskipun sudah lebih dari 1 tahun absen dari ring tinju, namun Jermall Charlo tampil meyakinkan dengan menunjukkan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan di divisi kelas menengah super, divisi yang baru saja dia geluti. Sejak awal laga, Jermall Charlo telah menguasai gas dari Charlo kepada para pengkritiknya. Dua petinju veteran ini kini memang telah muncul kembali setelah sekian lama mereka vakum untuk membuktikan siapa yang lebih layak dan pantas berada di puncak. Ini adalah laga comeback bagi Jermall Charlo yang tidak aktif sejak pertengahan tahun 2023. Di usianya yang ke-35 tahun, banyak yang bertanya-tanya apakah masa depan 160 ini masih menyimpan ancaman yang sama seperti saat dia mendominasi 160 pada awal tahun 2020-an. Jermall Charlo dikenal dengan jabnya yang keras, kontrol ring yang disiplin, dan kemampuan mematahkan ritme perlawanan dari sang lawan. Namun, lebih dari 1 tahun tidak bertarung tentu akan selalu menimbulkan pertanyaan soal timing dan kondisi fisiknya saat ini. 33 kemenangan, 22 diantaranya dengan menang KO adalah rekor sempurna seorang Jermall Charlo. Ancaman Jermall Charlo yang telah dilontarkan beberapa waktu kemarin pada Lamana saat konferensi pers ternyata terbukti, dan dia dibuktikan bahwa jika Lamana melakukan gerakan yang salah perhitungan ataupun terlalu dekat, maka Charlo akan menghajarnya habis-habisan. Ya, Jermall Charlo telah mencetak kemenangan TKO pada ronde ke-6 atas petinju yang cukup berpengalaman, Thomas Lamana, dalam pertarungan pemanasan pada hari ini di divisi terbarunya 168. Kekuatan pukulan Charlo sama bagusnya seperti biasanya dan sama sekali tidak terlihat jika dia telah beristirahat cukup lama. Jermall Charlo telah mematahkan persepsi banyak orang, yaitu dengan menunjukkan performa yang luar biasa. Performa yang biasa dia tunjukkan saat menundukkan lawan-lawannya. Jermall Charlo memang tidak sempurna, namun catatan dan rekor dia sangat sempurna. Hal itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan kini setelah kemenangannya, Jermall Charlo tentu punya kesempatan untuk merebut semua ataupun satu persatu gelar juara divisi 168, mengingat usianya juga sudah menginjak 35 tahunan. Jalur Jermall Charlo untuk mengunci gelar 168 memang cukup sulit, sebab di sana masih ada Christian Billy, Diego Pacheco, dan yang lainnya yang tentu saja tidak akan membiarkan seorang Jermall Charlo melakukan sesuka hatinya. Para predator itu masih sangat-sangat berbahaya bagi nama seorang Jermall Charlo. Sementara itu, dalam pertarungan perebutan gelar WBA Interim 168, kejutan besar juga terjadi. Diri dan berhasil mengatasi tekanan dari Caleb Plant yang sebelumnya lebih diunggulkan. Wajah Caleb Plant tampak penuh memar usai laga, sedangkan Resendiz nyaris tanpa luka, dan hasil ini menunjukkan efektivitas dan kecerdikan strategi bertahannya. Kemenangan ini juga menjadikan Resendiz sebagai nama baru yang patut diperhitungkan di 168, sekaligus menjauhkan peluang Caleb Sweethand Plant untuk mendapatkan laga ulang melawan Canelo Alvarez, sebuah impian yang selama ini dia kejar. Dengan hasil ini, harapan publik untuk menyaksikan duel besar antara Jermall Charlo versus Caleb Plant semakin kecil. Namun, menariknya, dalam pernyataan pasca kemenangannya, Jermall Charlo justru tetap menyuarakan keinginannya untuk menghadapi Caleb Plant meskipun sang lawan baru saja menelan kekalahan memalukan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Jermall Charlo lebih tertarik mengejar pertarungan besar dengan bayaran yang tinggi dibanding menghadapi Resendiz yang kini justru lebih pantas mendapatkan kesempatan. Jermall Charlo mengatakan dia tidak peduli lagi bahwa Caleb Plant yang usianya lebih muda, yaitu 32 tahun, kehilangan gelar juara kelas menengah super interim WBA miliknya pada Resendiz. Ia mengatakan bahwa seseorang dapat menciptakan sabuk untuknya dan Caleb Plant untuk diperebutkan, sehingga tidak akan mengejutkan jika salah satu badan tinju dunia akan segera menanggapi keinginan Jermall Charlo agar salah satu sabuk mereka dipertaruhkan dalam pertarungan antara Jermall Charlo versus Caleb Plant.
Menariknya, Jermall tidak menyatakan keinginannya untuk melawan Resendiz, yang artinya bahwa menunjukkan jika fokus utamanya adalah uang daripada hal yang lainnya. Publik tinju tentu akan bereaksi keras karena akan sangat disayangkan jika rencana duel Caleb Plant versus Jermall Charlo ini dilanjutkan. Pesan macam apa yang ditunjukkan kepada publik tinju jika Caleb Plant yang kalah tetap akan melawan Charlo, bukannya Resendiz? Itu sama sekali kurang sportif. Namun, jika Charlo ingin tetap bentrok melawan Caleb Plant, maka tentunya ia harus menunggu hingga Plant membalas kekalahannya terhadap Resendiz atau mengalahkan petinju-petinju yang lain. Charlo tentu saja jelas ingin pensiun atau gantung sarung tinju dengan nyaman sehingga dia menginginkan duel itu. Sahabat tinju dunia, pertarungan-pertarungan ini tidak hanya mengubah peta kekuatan di divisi 168, tetapi juga mencerminkan dinamika bisnis dalam dunia tinju, di mana nama besar dengan nilai komersial yang tinggi seringkali lebih menentukan arah pertandingan dibanding pencapaian prestasi terbaru. Sebut saja nama superstar Canelo Alvarez. Para petinju rela melakukan apapun hanya untuk melawan seorang Canelo, terlepas menang ataupun kalah, karena mereka sadar nilai bayaran yang sangat besar jika mereka melawan superstar Meksiko itu.